Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali membahas serial ucapan bahagia Tuhan Yesus. Saya pernah menyampaikan ucapan bahagia yang pertama mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. 9 ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5 ini bukan mengajarkan ada 9 cara bahagia, tidak. Tetapi 9 aspek ini adalah satu complementary, satu kesatuan yang bisa atau menjadi rahasia di mana orang Kristen seharusnya berbahagia dalam situasi tersebut, saudara. Ya, dalam keadaan tersebut. Kebahagiaan yang Tuhan bukakan di khotbah di bukit ini bukan kebahagiaan seperti konsep dunia, saudara. Justru berlawanan, saudara. Ya, justru antitesis dari kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Ya, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebahagiaan yang rasanya seperti ini, saudara. Kebahagiaan yang justru antitesis dari kebahagiaan yang selama ini orang cari, saudara. Ya, kayak berbahagia orang yang miskin, saudara. Ya, walaupun kata miskin ini dilatar belakangi bahwa ada satu pengetahuan yang umum bagi semua bangsa Yahudi bahwa bangsa Yahudi memang bangsa yang miskin di hadapan Allah. Ada satu ritual doa Yahudi kalau datang kepada Allah Yahweh itu selalu menyebut dirinya sebagai orang yang miskin. Ya, karena memang sejarah mengajarkan bahwa orang Israel ini mengalami pembuangan, bait Allah dihancurkan, tidak bisa melaksanakan korban bakaran dan betul-betul terbuang, saudara, miskin, saudara, ya. Sehingga kata miskin ini ketika Tuhan Yesus mengatakan berbagai orang yang miskin di hadapan Allah itu seluruh orang Yahudi memahami makna tersebut bahwa mereka sesungguhnya miskin di hadapan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pada saat Tuhan bilang berbahagialah kamu semuanya karena engkaulah yang punya kerajaan Allah, saudara, ya. Jadi kemiskinan di hadapan Allah itu yang paling penting, saudara. Ya, saya sudah jelaskan di dalam video yang pertama. Sekarang kita masuk video yang kedua, berbahagia yang kedua, saudara. Ya, aspek kebahagiaan yang kedua. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan mengajarkan kebahagiaan aspek yang kedua bahwa orang justru bisa berbahagia pada saat dia berduka cita. Ya, kalau pada kenyataannya dalam hidup ini orang yang berduka cita justru tidak bisa berbahagia karena dia merasa sedih luar biasa, merasa menderita luar biasa, dan sulit untuk bisa bahagia dalam situasi seperti tersebut. Ya, saya pernah kehilangan orang yang saya cintai. Ya, saya adalah anak ke-11 dari 11 bersaudara, jadi saya bungsu. Dan waktu pertama kali saya mengalami penderitaan yang hebat adalah ketika mama saya meninggal, saudara. Ya, saya sangat dekat dengan mama saya, bahkan sampai SMP pun saya masih tidur sama mama saya, saudara. Jadi waktu mama saya meninggal itu berbulan-bulan saya tidak bisa menerima realita tersebut, saudara. Kadang-kadang saya di mobil nangis sendiri, merasa mama saya masih ada, saudara. Begitu kehilangan dan begitu sedih, saudara. Ya, banyak hal yang saya tidak sempat membuat mama saya bahagia. Jadi sampai sekarang pun kalau saya ngomong mama saya bisa masih terasa sakit di sini, saudara. Ya, jadi rasanya sulit menemukan alasan untuk berbahagia di dalam kedukaan, saudara. Ya, apalagi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5 ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita ini maksud ini bukan duka cita secara umum, saudara. Bukan sekedar berduka biasa, tetapi satu keadaan hati yang berkabung karena apa yang paling dia cintai hilang, saudara. Ya, seperti misalnya kita punya anak tunggal yang kita kasihi, anak satu-satunya yang menjadi pengharapan kita, tahu-tahu Tuhan ambil, saudara. Misalnya dengan cara kecelakaan, dengan cara yang tidak bisa kita temukan alasan untuk bisa menerima apa yang Allah lakukan. Bahagia itu satu kedukaan yang hebat, saudara. Ya, kedukaan satu rasa berkabung yang enggak bisa dihibur, saudara.
kedukaan yang bahkan dunia pun nggak bisa mengisinya untuk membuat kita kembali seperti semula, saudara. Tidak bisa, saudara. Ya. Ini kata kedukaan yang membuat kita begitu miris sehingga seperti kita kehilangan segalanya, saudara. Ya. Bahkan kita rela kehilangan apapun asal jangan mengalami duka cita semacam itu, saudara. Ini kedukaan satu rasa perkabungan yang begitu hebat, saudara. Kata kedukaan ini konteksnya ini, saudara. Ya. Konteksnya ini. Tapi tentunya kedukaan yang bisa menciptakan kebahagiaan adalah kedukaan di mana kita dengan secara sadar mengalami hal ini dan kita tahu, saudara, bahwa apa yang kita alami ini bukan karena kesalahan kita sendiri, bukan karena kita kebodohan sendiri, tapi karena kita melakukannya atau menerima kedukaan tersebut karena Allah memilih kita untuk menderita. Maka di dalam Alkitab mengatakan penderitaan pun itu kasih karunia, saudara. Ya, diberikan karunia untuk menderita bersama dengan Kristus. Ini satu kesempatan, satu hak istimewa dari Allah dan Allah akan memberikan penghiburan, saudara. Kedukaan semacam ini bukan kedukaan sembarangan, saudara. Kedukaan yang Allah pun pernah mengalaminya, saudara. Pernah mengalaminya, saudara. Saudara ingat bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya, berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan betapa dia dekat dengan Bapanya, saudara. Ya, aku dan Bapa adalah satu, kata dia. Ya. Di dalam Yohanes 14 katakan, barang siapa yang melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ya. Aku tidak akan melakukan apa yang aku tidak lihat dari Bapa, gitu ya. Aku datang karena memang Bapa yang mengutus aku. Aku datang dari Bapa. Tidak bisa orang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini bicara bahwa hubungan Tuhan Yesus sebagai anak tunggalnya dengan Bapanya itu begitu dekat, intens, sangat dekat, ya. Bahkan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan aku dan Bapa pada mulai adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi, sejak kekal dalam kekal itu mereka satu di dalam hakikat, saudara. Ada satu kedekatan yang luar biasa, saudara. Dari kekal sampai kekal, Bapa dan Anak ada di dalam dirinya, ya. Bahkan di dalam Matius pasal 11 ayat 27 katakan bahwa tidak seorang pun bisa mengenal Bapa kecuali Anak dan tidak bisa mengenal pun seorang Anak kecuali Bapa. Berarti ada satu hubungan eksklusif yang orang lain tidak bisa masuk, hubungan antara mereka berdua Allah Tritunggal, saudara. Jadi betapa dekat, saudara. Betapa mereka satu. Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, saudara. Lalu ketika Allah menjadi manusia, berinkarnasi, dan menebus dosa manusia, ketika dia datang ke kayu salib, dia melalui Taman Getsemani, mulai dosa mencengkram pundak anak tunggal Bapa. Sampai dia berdoa dengan ketakutan dan peluhnya keluar bercampur dengan darah. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi kehendakmu, saudara. Dan Kristus terus menjalani penderitaan tersebut, penebusan dosa. Sampai pada titik penderitaan yang luar biasa, saudara. Tiba-tiba ada satu kedukaan yang luar biasa. Satu penderitaan yang hebat yang dia harus tanggung. Puncak dosa, saudara. Ketika Bapa meninggalkan anaknya. Kata meninggalkan ini bukan berarti konteksnya Allah Tritunggal, ya, sehingga terjadi putus secara hakikat Bapa dan Anak. Tetapi satu keadaan duka yang luar biasa yang dialami oleh Anak dan juga dialami oleh Bapa. Ingat, ini bukan putus secara hakikat. Ya, karena Yesus Kristus adalah Allah, tidak pernah berhenti menjadi Allah dan tidak pernah putus secara hakikat dengan Bapanya, sehingga terpisah, saudara. Walaupun cuma sedetik, tidak pernah. Tetapi itu kedukaan yang hebat. Kedukaan yang luar biasa Kristus alami, sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, di manakah kau? Mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara, teriakan ini, teriakan yang lahir dari hati yang begitu duka dalam satu keadaan yang dia tidak menyangka. Begitu hebat penderitaan pada saat dia menanggung dosa manusia.
kedukaan semacam ini Allah pernah alami. Dan saudara tahu bahwa kedukaan tersebut bukan hanya alami dan dirasakan oleh anak tunggalnya, tetapi juga oleh bapaknya, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Apakah bapaknya ada di situ? Tentunya tidak, saudara. Ya, dia tahu persis waktu anaknya berteriak, mengapa kau meninggalkan aku? Pada saat itu bapak mengalami kedukaan yang hebat juga, saudara. Karena nggak mungkin anaknya menderita, bapaknya tertawa-tawa puas, saudara. Tidak. Ya, saya pernah anak saya itu umur di bawah 5 tahun harus dioperasi amandalnya, saudara. Ya, saya nggak bisa tidur, saudara. Rasanya saya mau menggantikan dia, biar saya yang dioperasi, anak saya tenang aja, saudara. Karena amandalnya sudah mengganggu dia dan dia sering sakit, saudara. Ya, itu umur sekitar di bawah 5 tahun, saudara. Waktu dia dioperasi, diobat bius, dokternya cerita, dia setiap berapa menit dia bangun, dia manggil nama saya, papa gitu, terus pingsan lagi, terus papa pingsan lagi. Saudara. Waktu saya diceritakan, saya menangis, saudara. Ya, ada satu kedukaan, waduh, ya kalau bisa pindahin dah ke saya dah rasa sakitnya gitu, rasa yang dia rasain itu pindahin ke saya, saudara. Ya, kedukaan yang hebat, saudara. Waktu anak saya menderita, mengalami kesulitan sendiri, mengalami kesengsaraan sendiri, rasanya saya ingin di sampingnya dan menggantikannya, saudara. Saudara bisa bayangkan waktu anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, menanggung dosa seluruh isi dunia ini. Dosa yang dilakukan oleh manusia pertama sampai dosa terakhir yang dilakukan oleh manusia terakhir. Ditanggung, dibayar lunas. Dan begitu hebat penderitanya sampai dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Penderitaan apakah yang sedang dirasakan oleh bapaknya? Kesakitan apakah yang sedang dialami oleh bapaknya ketika mendengar anak tunggalnya berteriak, mengapa engkau meninggalkan? Kedukaan yang dialami oleh anak dan bapak ini bukan kedukaan yang sembarangan. Dan waktu Kristus mengucapkan itu di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang mengalami kedukaan dan mereka akan dihibur. Penghiburan yang Tuhan janjikan, penghiburan yang bukan sekedar omong kosong, tapi penghiburan yang dia tahu persis bagaimana memberikan kekuatan kepada anak-anak yang menderita karena namanya, saudara. Penghiburan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Penghiburan yang tidak akan pernah bisa dialami dan dirasakan oleh pengalaman kesenangan apapun. Penghiburan yang membuat kita menyambut penderitaan dengan kebahagiaan, dengan sikap yang berani. Seperti Stefanus, saudara. Waktu dirajam, dia memandang anak Allah. Begitu banyak para martir menyambut kematiannya dengan sukacita, dengan kebahagiaan, saudara. Ini kedukaan macam apa, saudara? Kedukaan yang membuat dunia takut, saudara. Kedukaan yang membuat bahkan surga dan neraka pun gentar. Karena kedukaan tersebut adalah kedukaan yang diberikan hiburan oleh Bapa dan anak tunggal. Ini kedukaan yang lahir atau diberikan karena hak istimewa. Saudara, pernah kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 untuk memahami hal ini dengan baik. Kita lihat 2 Korintus pasal 1, saudara. Mulai dari ayat 3 dan 5. Ya, penghiburan yang memang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan karena namanya sendiri. Mulai dari ayat 3, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 5 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, kata Rasul Paulus, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus,
demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi jelas saudara, kedukaan yang kita alami karena penderitaan nama Kristus, ya, penderitaan oleh karena yang kita alami oleh karena kita melayani Tuhan, ya, oleh karena kesengsaraan Kristus, penderitaan kesengsaraan Kristus, ya, itu kita akan mendapat penghiburan. Ciri-ciri orang yang mengalami kedukaan karena Kristus adalah jelas dia penderitaan yang bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena dosa, tetapi karena dia mengasihi Kristus. Di dalam pengiringan kita kepada Kristus, di situ ada risiko kita mengalami penderitaan yang mendukakan kita, dan disitulah kita akan mendapat penghiburan. Penghiburan yang macam apa? Penghiburan yang bisa menghiburkan juga orang lain. Jadi ini penghiburan yang luar biasa, saudara, ya. Penghiburan, kenapa mendapat penghiburan? Karena memang di sini kata penghibur yang berlimpah-limpah, gitu ya, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Ya, Allah sumber segala penghiburan itu akan menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Ini orang yang luar biasa, saudara. Kita akan banyak menemukan orang-orang yang mengalami penghiburan dari Allah. Itu bukan berarti mereka nggak pernah menderita, nggak pernah susah, nggak pernah berduka, tetapi mereka bisa berbahagia, saudara. Dan bahkan bukan hanya bahagia secara emosional atau bahagia pura-pura. Itu terbukti waktu dia bahagia, dia bisa menghibur orang lain juga yang menderita, saudara. Ini penghiburan yang dari Allah, saudara. Ya. Bukan orang Kristen itu, orang yang percaya kepada itu bukan orang yang sudah fatalistik, ya, saudara, sehingga apapun yang dialami dia udah, bukan begitu, saudara. Tapi orang yang mengetahui dengan benar bahwa apa yang dia alami ini adalah hak istimewa yang diterima dari Allah, saudara. Gitu ya. Jadi misalnya dia dapat satu penderitaan, kesengsaraan, dia meletakkan itu sebagai hak istimewa yang Tuhan terima, sehingga dia bisa berbahagia, saudara. Dia bisa menerima dan menyambut penderitaan tersebut sebagai kesengsaraan di dalam Kristus, dan dia akan memperoleh penghiburan yang berlimpah-limpah, saudara. Penghiburan semacam ini bukan penghiburan yang sifatnya emosional, ya, sifatnya perasaan, bukan, tapi penghiburan yang lahir dari pengetahuan kita, pemahaman kita bahwa apa yang kita alami ini menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, sehingga kita bisa menghibur orang lain, saudara. Ini bukan satu bentuk pelarian, ya, saudara, sehingga kita waktu kita menderita kita melarikan diri, nanti di surga kita senang. Bukan seperti itu, saudara. Ya, konsep ini adalah konsep yang menyadari betul bahwa apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami ini, kesengsaraan yang kita alami inilah kesengsaraan yang memuliakan Kristus Tuhan kita. Ya, kita menderita bersama-sama dengan Dia, saudara. Dan itu hak istimewa, saudara. Ya, ini jelas harus dipahami semua orang Kristen, bahwa seharusnya setiap orang Kristen menyadari hal ini. Ya, coba kita buka di Roma, saudara. Sebelum saya akhiri Roma, kita buka di Roma pasal surat Roma sudah apa, sudah? Sebentar, saya cari dulu, saudara. Roma pasal yang menyatakan bahwa kita Roma pasal kita menderita bersama dengan Kristus, saudara. Sebentar, ya.
Ya, Roma pasal 8 ayat 17. Mohon maaf saudara, sudah buka Roma pasal 8 ayat 17. Di sini disebutkan bahwa Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, saudara. Ya, bahwa kita jelas menjadi anak Allah, yang berhak menerima janji-janji Allah sebagai ahli waris Allah, jikalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, saudara. Jadi penderitaan itu sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang Kristen, walaupun memang porsinya berbeda-beda, saudara. Tetapi penderitaan di dalam Kristus, ya, menderita bersama dengan Kristus, itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Oleh setiap itu, di dalam pengajaran iman Kristen juga harus diajarkan bahwa setiap saat orang Kristen bisa menderita bersama-sama dengan Kristus dalam dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia, sehingga kalau dunia ini menganiaya kita, membuat kita berduka, itu biasa. Karena Kristus pun mengalami hal tersebut. Karena tidak mungkin orang dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus kalau dia tidak menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ini satu kebenaran yang harus dipahami, harus diterima, bahwa bukan tidak mungkin orang Kristen akan mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya, ya, tetapi karena semata-mata dia orang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang mengalami kedukaan, penderitaan semacam ini, Alkitab mengatakan di dalam 2 pasal 1 tadi, bahwa Allah sumber segala penghiburan akan memberikan penghiburan. Apalagi kalau penderitaan yang kita alami itu pertaruhannya adalah nyawa kita, ya, kita akan kehilangan nyawa dan justru kita akan memperolehnya. Dan saya mau katakan satu hal, bahwa apa yang kita alami itu adalah satu hak istimewa, dan di dalamnya kita akan mendapatkan penghiburan dari Allah dan putranya yang sesungguhnya pun pernah mengalami kedukaan yang kita alami. Ya, jadi ini jelas satu kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dialami oleh orang-orang dunia, kecuali orang-orang yang menjadi milik Kristus. Ya, penderitaan yang membuat kita bahagia dan membuat kita diteguhkan bahwa kita ini anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang istimewa di matanya. Ya, selamat berduka di dalam Kristus, dan selamat memperoleh penghiburan dari Allah yang pernah mengalami kedukaan oleh karena penebusan dosa kita sendiri. Selamat berbahagia di dalam Kristus.